Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Proses perkara atas dugaan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redep Berau terima suap masih berlanjut. Merasa terganggu oleh tempat pembuangan sampah sementara, sejumlah emak-emak di Samarinda berdemonstrasi. Berbagai persiapan dilakukan oleh Kelenteng di Balikpapan jelang perayaan Imlek 2025. Seminggu jelang perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek 2025, Kelenteng Guang De Miao yang berlokasi di Landasan Balikpapan Kota mulai berbenah Kamis siang. Pengelola kelenteng mulai melakukan ritual membersihkan area kelenteng dan tempat pemandian dewa-dewi. Ketua Kelenteng menyatakan ritual pembersihan dan pemandian dewa-dewi ini rutin dikerjakan setiap tahun karena mereka percaya saat ini dewa-dewi sedang naik ke langit. Dengan lakukan ritual tersebut, mereka berharap para dewa-dewi akan kembali ke bumi dengan membawa keberkahan bagi seluruh kaumnya di muka bumi. Kita dari pengurus kelenteng Tapekong atau kelenteng Sederma, kita ini adalah ritual setiap tahun rutin kita memandikan patung dewa dewi. Waktunya adalah 1 minggu sebelum hari Imlek, yaitu adalah bersih-bersih memandikan patung dewa dewi yang menurut kepercayaan kita ini adalah waktu di mana para Buddha, para dewa dewi ini naik ke langit untuk memberikan laporan, dan kita di kesempatan inilah kita membersihkan dan memandikan, sehingga kita berharap waktu nanti Imlek, waktu dewa-dewi ini kembali, mereka telah akan membawakan berkah yang lebih banyak lagi dan rezeki buat kita semua umat-umatnya di sini. Perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina 2025 ini akan jatuh pada tanggal 29 Januari 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau Kamis siang sudah mendapat surat edaran bersama 3 menteri mengenai libur sekolah saat Ramadan 1446 Hijriah. Dalam edaran tersebut dijelaskan jika libur sekolah pada saat Ramadan berlangsung dari tanggal 27 dan 28 Februari serta 3 hingga 5 Maret. Kepala Kemenak Berau menyebut telah berkomunikasi ke kantor wilayah di Kalimantan Timur. Ini mereka lakukan sebelum mensosialisasikan edaran tersebut di tingkat kabupaten. Saat ini Kemenak masih menunggu surat tembusan dari provinsi untuk kemudian disosialisasikan ke masing-masing sekolah. Kami di Kementerian Agama Kabupaten Berau tentu dengan terbitnya SKB 3 Menteri terkait dengan pembelajaran bulan Ramadan ya untuk anak-anak kita, baik itu di sekolah umum maupun di madrasah, kami sudah mencoba untuk berkoordinasi ke provinsi atau di Kanwil, karena memang kita juga punya atasan di Kanwil. Kemudian setelah hasil koordinasi kami dengan bidang pendidikan madrasah, begitu juga halnya di Kanwil sendiri juga masih menunggu turunan dari Dirjen Pendis. Edaran tersebut disambut baik oleh sekolah meski saat ini telah mempersiapkan pembelajaran selama Ramadan. Untuk mengisi hari libur saat Ramadan ini, pihak sekolah akan mengisinya dengan pesantren kilat dan pendidikan karakter. Saya sih setuju saja dengan peraturan-peraturan yang dari pemerintah, selalu saya ngikut ya. Dan juga
alangkah baiknya juga sih sekolah menurut saya, Mas. Karena beberapa ini kan sudah banyak libur-liburnya. Kalau libur panjang selama Ramadan itu anak-anak di rumah juga nggak ada kegiatan tentunya. Kalau di sekolahan kan ada pembelajaran, apalagi di situ dijelaskan harus ada pendidikan karakter, harus ada kegiatan ini pesantren kilatnya. Terkait edaran untuk hari libur ini, pihak Kemenak Berau memastikan jika kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh satuan pendidikan umum dan madrasah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Jawabannya 8. Bersama rombongan, Kapolda Kaltara mendatangi kampung narkoba di selumit Pantai Tarakan. Kawasan ini menjadi perhatian polisi setelah BNNK Tarakan memastikan jika kampung tersebut kini menjadi kampung bersih narkoba. Meski telah ditetapkan menjadi kampung yang bersih dari narkoba, namun polisi tetap harus memberikan perhatian khusus. Ini dimaksudkan agar kawasan yang dikenal sebagai salah satu pusat peredaran narkoba terbesar di Kaltara itu benar-benar bersih dari peredaran narkoba. Turut menjaga dirinya sendiri untuk tidak terlibat di dalam peredaran narkoba atau mengkonsumsi narkoba. Dan kami Polri terus melakukan upaya penegakan hukum bersama dengan BNP dan BNK. Nah, kita terus bersinergi dengan TNI, unsur masyarakat, saling bersinergi untuk membuat Selumit Pantai ini menjadi daerah yang lebih humanis, lebih bisa menerima masyarakat secara umum, terbebas dari narkoba. Sementara Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menyatakan, di kota ini terdapat 2 kelurahan yang ditetapkan menjadi kampung bersinar atau kampung yang bersih dari narkoba. Kedua kampung tersebut adalah Selumit Pantai dan Juwata Permai. Yang kita fokuskan ini ada 2 yang sudah kita deklarasikan kemarin. Yang pertama di Selumit Pantai, ini langsung dideklarasikan oleh Bapak Kepala BNN RI, beliau langsung datang. Yang kedua ini dideklarasikan oleh Polres Tarakan di Kelurahan Juwata Permai. Berarti 2 ya Pak? 2, diharapkan nanti instansi lain tidak masalah kalau misalnya Pemkot mau ada lagi kampung yang mau dikelola Pemkot, Kodim mau ada kampung bebas narkoba yang dikelola Kodim. Semakin banyak instansi yang terlibat, maka semakin bagus. Agar upaya pemberantasan peredaran narkoba di Tarakan ini bisa merata, polisi dan BNN membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga instansi terkait lainnya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Memenuhi lokasi penanaman. Polresta Samarinda bersama instansi terkait menggelar program penanaman jagung serentak di lahan seluas 12 hektar. Dari luasan tersebut, lokasi penanamannya terpisah di 6 tempat, yakni Samarinda Seberang, Palaran, Samarinda Ulu, Sambutan 2 lokasi, dan Sungai Kunjang. Penanaman perdana dilaksanakan di lahan hibah pembangunan Rumah Sakit Bayangkara, Jalan HM Rifadin, RT 30, Simpang 3, Lojanan Ilir. Kegiatan yang dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah ini dihadiri berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah kota, TNI, hingga tokoh masyarakat. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menegaskan, kegiatan ini merupakan sinergi antar instansi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 6 tempat, yaitu kalau di total keseluruhannya mungkin sekitar 12 hektar. Jadi mudah-mudahan nanti bisa benar-benar bermanfaat dan terutama untuk mendukung
kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus segera dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu sesegera mungkin. Ini salah satu upaya kita berusaha membantu untuk unsur dari pemerintahan kota untuk dalam rangka mencapai swasembadaan pangan ini, dan kami dari Polri akan lebih fokus dalam hal terkait dengan penanaman jagung. Asisten 2 Pemkot Samarinda Marnabas menyatakan, pemerintah kota berkomitmen penuh dalam mendukung ketahanan pangan. Akan bantu nanti, ya terima kasih teman-teman Polri ini sudah membantu kita dalam rangka ketahanan pangan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dan memang tanggung jawab kita untuk memerintahkan ketahanan pangan petani untuk segera mewujudkan ini. Dan apapun yang diperlukan nanti insya Allah kita akan bantu, baik dari pupuk, pestisida, dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok petani yang ada, yang memang sudah menjadi binaan kita yang luar biasa di tingkat nanti. Pak Kapolres nanti juga kita akan libatkan Babinkan Timas untuk memantau tersebut. Upaya untuk mendukung program pemerintah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan di tingkat lokal, sekaligus mewujudkan target swasembada pangan secara nasional. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.